anak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagarnya namanya. Dua, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Tiga, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Amin. Ayat yang keempat, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ayat 5, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ayat 6, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Amin. Ibu DP, Oh, oke. Ayat yang ketujuh. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Amin. Ayat 10, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Amin. Ibu Nur ikut baca, Bu Nur. Oke, lanjut ya ke Dewi. Dewi Bentar, ayat 13. bentar. Ayat 13. Tunggu. Ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dan sebutan, engkaulah Elroy, sebutannya, bukankah di sini kulihat dia yang melihat aku. 14, sebab itu sumur ini disebutkan orang sumur lahir. 15, lalu Hag melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang melahirkan Hagar itu Ismail. Amin. Julia, Ibu Julia ayat 16. Di unmute Bu Julia. Ya, di unmute Bu Julia. Cek kok nggak kedengaran. Bu Julia nggak kedengaran. Bu Nur, maaf Bu Nur, tadi sudah dilewati nanti ya setelah ini. Ibu Julia di unmute. Nggak bisa Ibu Julia di unmute. Ya, ayat 16. Ya, silakan. Sorry, jadi saya bingung. Ini. Ayat 16, Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Kejadian 17, ketika Abraham berumur
99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapan dengan tidak bercela." Ayat 2, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat sangat banyak." Amin. Neti, Kakak Neti, Oke, ayat ya, oke, makasih. Lanjut. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dan dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Ayat kelima, "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Ayat keenam, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Amin. Tuhan berkati. Amin. Silakan lanjut. Ibu Balida, Ya. ayat 7. Ayat 7, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." 8, "Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." 9, lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau akan dan keturunanmu turun-temurun." Amin. Ibu Lampita, Ya, ayat 10 demikian firman Tuhan. "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat." Ayat 11, "Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu." Ayat 12, "Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu." Amin. Ibu Renti, ayat 13. Shalom, Bu nyimak, Renti. Bu. Oh Aku ya, nyimak baik. ya, Bu. Ya, Ibu Mar, ayat 13. Ibu Martensi. Ayat 13, "Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal." Ayat 14, "Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Ayat 15, "Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya." Amin. Ayat 16, "Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." 17, "Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" 18, "Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Amin. Ayat 19, tetapi Allah berfirman,
Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. 20 tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa besar. 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Amin. Herlina di unmute. Ayat yang ke-22, setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Ayat 23, setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Ayat 24, Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Amin. Ayat 25. Dan Ismail, anaknya, berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga, Abraham dan Ismail anaknya disunat. 27. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Amin. Kejadian 18 ayat 1. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyusul mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika Allah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Amin. Ibu Nur mau ikut baca? Shalom Ibu Nur. Oke, lanjut Dewi ya, Bu Dewi. Ayat berapa tadi? Lupa. Sekarang ayat 4. Ayat 4. Biar diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduk beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjanjian. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat kamu ini. Jawablah, seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan serta berkata, segeralah ambil gas tepung yang terbaik, remah itu dan buat roti bun. Amin. Ibu Julia. Ayat 7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Ayat 8. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Amin. Kakak Neti, ayat 10. Ya, oke. Dan firman-Nya sesungguhnya sekali lagi, dan firman-Nya sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat 12,
Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berlahirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Yang terakhir, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Amin. Terima kasih, Dek Juli. Ibu Balida, ayat 14. 14 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahu dengan tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ayat 15, Sarah katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak memang engkau tertawa. 16, doa syafaat Abraham untuk Sodom. 16, lalu berangkatlah orang-orang dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Amin. Silakan Ibu Lampita ayat Ya, ayat 17. Berfirmanlah Tuhan, maka aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Amin. Ibu Eti ikut baca, Bu Eti, ayat 20 sampai 23, 22. Baca, Bu. Ya, 20 sampai 22, Bu, silakan. 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 21. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Umar 23 sampai 25. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidaklah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Amin. Shalom Ibu Sinta. Ibu Sinta ikut baca, di unmute. Ibu Sinta di unmute mic-nya ini, dibuka mic-nya. Tadi saya tutup. Ya, pelan-pelan. Dibuka mic-nya yang merah itu, yang audio dibuka, biar bisa baca. Iya, 26 ya. iya 26. Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. 27. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu,
dan abu. Ayat 28. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkan jika kudapati 45 di sana. Terima Amin. kasih. Ayat 29. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. 30, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka, karena aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. 31, katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Amin. Amin. Ayat 32 katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. 33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kita lanjut ke Matius 11 dan 12 ya Ibu-Ibu ya. Silakan Bu. Oke, kita masuk Matius pasal 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Amin. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Amin. Ayat yang kelima, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. 7. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari. Amin. Ayat 8. Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Amin. Bu Dewi. Ayat 11. Aku berkata padamu, sesungguhnya di arah mereka lahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Namun terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sekarang Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang mencoba menguasainya. 3. Sebab semua nabi dan kitab Taurat berbuat hingga tangannya Yohanes. Amin. Silakan Ibu Julia. Ayat 13 ya Bu ya? Ayat 14. Oh 14 ya. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ayat 15. Siapa bertelinga hendak mendengar. Ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Amin. Ayat 17. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari.
Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Ayat 18, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Amin. Makasih, Tuhan berkati. Amin. Yesus mengecam beberapa kota. Ayat 20, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ayat 21, celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Bersaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. 22, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Amin. Bu Lampita. Di-unmute Bu Lampita. Di-unmute. Ya, maaf. Matius 11 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. 24, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ajakan juru selamat, ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Amin. Saya ya Bu. Iya Bu Eti. Ayat 26. Ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Pikulah ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 1, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, muridnya memetik gandum dan memakannya. Amin. Ibu Sinta, ayat 2-4. Ya. Melihat itu berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikuti, kecuali oleh iman. Terima kasih. Ayat 5,
Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Ayat 6, Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Ayat 7, Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. 9, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. 10, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. 11, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Amin. Ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Amin. Ayat yang ke-15. Yesus hamba Tuhan. 15. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. 16. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. 17. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Amin. Ayat 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulit tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Amin. Ayat 21, dan padanya bangsa-bangsa akan berharap, kemudian bawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta itu. Lalu Yesus menyembuhnya, si bisu itu berkata dan melihat. Maka cuplah kali orang baik itu, katanya, ini agaknya anak Daud. Amin. Ayat 24, firman Tuhan. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ayat 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ayat ke-26, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Amin. Ibu Julia, setelah Ibu Julia baru Ibu Balida ya. Bu Julia silakan 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Amin. Ibu Balida. 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni.
Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Amin. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tanda Yunus 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Amin. 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Amin. Amin. Ibu Nur Hayati mau ikut baca, Ibu? Kalau mau ikut baca, Bu Nur Hayati bisa di-unmute. Baik, Ibu Sinta ya. Silakan Bu Sinta 43 sampai Ya, 45. ya, kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara. Aduh, udah mati handphoneku. Oke, berarti Bu Nur Hayati ini ya, handphonenya mati. Bu Nur Hayati mau ikut baca? Kalau mau ikut baca di-unmute, Bu. Oke, saya sambung ya. 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. 45. Lalu ia kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat itu. Yang jahat ini. Amin. Yesus dan sanak saudaranya. 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. 47. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. 48. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Amin.
Ayat 49, lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca 5 pasal. Nah, saya akan men-sharing pertanyaan, tetapi kita tidak ada saat teduh ya. Jadi dari pertanyaan demi pertanyaan akan langsung dipandu oleh Ibu Martense. Silakan Ibu, saya taruh pertanyaannya di chat. Baik, Belum. Ya, ya. silakan. Ibu-ibu, kita sudah membaca bagian firman Tuhan hari ini. Kita masuk pada bacaan yang pertama. Mari kita sama-sama buka Kejadian 16 antara Hagar dan Ismail. Bagaimana hidup uh, kelangsungan hidup Ismail setelah ia lahir dan bagaimana uh, kehidupan Abraham dan juga Sarai. Ibu-ibu, di pertanyaan yang pertama saya singkat uh, 5 pasal ini dengan membuat 5 pertanyaan. Tentu ada banyak pertanyaan yang muncul ketika kita membaca akan firman ini, tetapi agar mempersingkat waktu, ada 5 hal yang akan kita sama-sama bahas. Yang pertama, apa tindakan Sarah yang berdampak pada penghinaan terhadap dirinya sendiri, dan kemudian ia dipandang rendah oleh budaknya. Ya, silakan ibu-ibu, apakah ada yang ingin menjawab atau sharing apa yang ibu-ibu dapat setelah ibu-ibu membaca kejadian pasal 16 ini. Silakan. Kira-kira apa yang dilakukan Sarah sehingga ia uh, dihina, kemudian ia dipandang rendah oleh Hagar, budaknya. Apa yang ia lakukan? Silakan ibu-ibu. Saya jawab ya. Ibu, maaf pertanyaan. Saya tapi tutup kamera ya. Soalnya Silakan. saya lagi enak badan. Pada saat mereka belum mempunyai anak, setelah umur si Sarah 90 tahun, dia menyuruh setelah umurnya, sebelum mendapat si Ishak, eh, dia menyuruh si Abraham menikahi si Hagar, sehingga si Hagar memandang rendah si Sarah, sehingga merugikan berdampak kepada diusirnya si Hagar sama Abraham. Itu aja, Bu. Iya. Ya, makasih Bu Nur. Mungkin ada ibu-ibu yang lain, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada Iya, tambahan sedikit. silakan. Saya oke ya. Mungkin kalau dilihat dari situ karena budaknya Hagar ini melihat bahwa si Sarah ini tidak bisa memberi keturunan kepada Abraham. Jadi Sarah si Hagar memandang rendah karena dia merasa dia lebih tinggi, lebih berhak. Dia merasa punya hak lebih tinggi karena dia memberi keturunan buat Abraham. Jadi karena awalnya itu si Sarah yang minta supaya Abraham menikah dengan si Hagar. Jadi ya pada saat terjadi mungkin penghinaan atau merendahkan ya, tetap si Sarah terima. Itu aja mungkin dari saya. Silahkan dikoreksi. Dari saya, maaf tutup kamera. Iya. Iya, silakan. Yang jelas Sarah kaget dia. Yang pertama kaget. Yang kedua, dia salah ambil keputusan. Karena dia enggak
nggak ada di pikirannya akan menerima hal seperti penghinaan seperti itu. Jadi dia pertama dia shock, kaget gitu ya, nggak terima apa yang diperbuat oleh budaknya, nggak sopan gitu sama dia. Itu aja Bu, makasih. Baik Bu, terima kasih Ibu semua. Benar jawaban dari ibu-ibu semua. Jadi yang dilakukan oleh Sarah yang berdampak pada penghinaan terhadap dirinya juga dipandang rendah oleh budaknya itu, yaitu dia bersama-sama dengan Abram, dia lupa pada janji Tuhan. Kenapa? Secara manusia, umur mereka sudah lanjut, sehingga mereka merasa bahwa dalam usia yang demikian tentu tidak subur lagi, sehingga seperti yang tadi Bu Eti bilang, Sarah salah mengambil keputusan, dan akhirnya keputusan yang ia ambil, ia seperti buah simalakama. Jadi dia sendiri yang menerima akibat dari keputusan yang ia ambil. Jadi dari pesan firman Tuhan bagi kita di pertanyaan yang pertama ini, jangan kita melupakan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, ibu-ibu, dia pasti akan menepati. Namun kita belum tahu kapan janji itu akan ditepati. Sebagai orang percaya, kita harus setia menanti, berpengharapan menanti akan janji Tuhan. Dan ini tidak dilakukan oleh Sarah dan Abram, sehingga mereka salah ambil keputusan dan berujung pada penghinaan sampai pada pengusiran budaknya Hagar. Itu yang pertama ya ibu-ibu. Dan yang kedua, kita lompat pada pasal yang ke-17. Tentu di pasal 16 ada banyak hal yang kita dapat, namun karena keterbatasan waktu kita lompat ke pasal yang 17. Mari ibu-ibu, apa tanda perjanjian Allah dengan Abram dan bagaimana penerapannya terhadap orang Kristen di masa sekarang? Ini di pasal ke-17. Baik ibu-ibu, silakan kita sharing sama-sama apa tanda perjanjian Allah dengan Abram dan bagaimana penerapannya terhadap orang Kristen masa kini. Silakan ibu-ibu. Saya coba jawab ya Bu Martense. Silakan Bu Dede. Tanda perjanjian antara Tuhan, antara Allah dengan Abraham itu kan sunat. Nah, sunat itu tuh dilakukannya di bagian reproduksi manusia. Dengan kata lain, Allah ingin membersihkan alat reproduksi manusia ini supaya bisa menghasilkan keturunan yang kudus, keturunan yang bersih. Nah, tadi apa, Pak? Penerapannya terhadap orang Kristen masa sekarang, kalau masa sekarang kan mungkin ada beberapa orang yang tidak melakukan sunat secara lahiriah, tapi lebih ke sunat hati. Nah, sunat hati itu memang harus dilakukan supaya hati kita dimurnikan, dan kalaupun misalnya terjadi itu untuk membersihkan ke apa benih itu supaya bersih sehingga keturunan berikutnya mengalami pembersihan juga. Karena ketika hati kita disunat, otomatis keinginan-keinginan hati yang berasal dari kedagingan itu dibersihkan. Itu mungkin Bu Marten, saya makasih. Tepat sekali Bu Dede. Tepat sekali bahwa yang dahulu perjanjian antara Allah dengan Abram secara jasmani, yaitu sunat secara jasmani yang kita tahu saudara-saudara kita
di di agama yang lain uh, masih melakukan hal demikian. Namun sunat ini setelah masa sekarang kita lebih ke arah ke kesehatan. Oleh karena itu, untuk orang Kristen masa kini itu pilihan. Jadi kalau ingin sehat berarti boleh melakukan dan lain sebagainya. Namun seperti yang tadi Bu Dede bilang, kita lebih uh, kita lebih ditekankan pada sunat hati, yaitu kita dibersihkan, kita dimurnikan supaya benih-benih yang tumbuh dalam hati kita itu bukanlah hal-hal yang picik, hal-hal yang kotor, hal-hal yang berbau uh, kesenangan duniawi, tetapi adalah hati yang bersih, hati yang memuliakan Tuhan, yang kudus, hati yang suci. Dan uh, itu yang perlu dan itu yang harus diterapkan oleh kita orang Kristen masa kini. Apalah artinya jika kita bersih secara jasmani, namun hati kita penuh dengan sampah yang kotor, yang busuk, sehingga percuma kita bersih secara jasmani, namun hati kita penuh dengan kebusukan. Ya, itu hal yang kedua. Ya, ibu-ibu, kita masuk pada pasal yang terakhir di Kejadian di malam hari ini. Mengapa di pasal 18, mengapa Abram menjamu tamunya dengan baik? Silakan ibu-ibu, mengapa Abram menjamu tamunya dengan baik? Silakan di-share ibu-ibu. Bu Kristi katanya, Bu. Oke, tes. Silakan. Oke, tadi pertanyaannya adalah mengapa Abram menjamu tamunya dengan baik ya. Itu dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 8 ya. Karena kalau yang saya lihat gini, itu kalau secara konteks, wah, ngomong beribet sekali. Saya kedinginan. Karena secara kontekstual itu adalah tentang budaya Timur Tengah kuno ya. Jadi zaman Abraham itu kan namanya hospitality, yaitu keramah tamahan kan adalah nilai yang sangat penting ya dalam budaya Timur Tengah. Jadi kalau dilihat tuh di gurun kan tempat yang luar biasa keras ya, panas, kering, dan jarang ada sumber air. Nah kalau pengembara itu bisa mati kalau nggak ditolong oleh orang lain. Jadi ketika seseorang tuh datang ke tenda atau ke rumah, itu biasanya disambut dan diberi makan. Bukan cuma sopan santun, tapi itu tindakan kemanusiaan yang justru menyelamatkan hidup. Nah, waktu Abram melihat 3 orang berdiri di dekat kemahnya itu tuh ia bergegas menyongsong mereka dan bersujud dan berkata, Tuhan, Tuhan, janganlah kiranya lalu dari hamba-Mu ini. Dia nggak tahu kan siapa mereka, tapi dia tahu bahwa menjamu tamu adalah panggilan kehormatan dan tanggung jawab. Itu secara kontekstual dari masalah budaya ya. Tapi kalau secara teologisnya itu bukan sekedar keramah tamahan, bukan sekedar apa, tapi itu adalah momen pewahyuan. Jadi tamu yang dijamu Abraham kan ternyata bukan manusia biasa ya, tapi salah satunya adalah Tuhan sendiri, penampakan Allah bersama dengan 2 malaikat. Jadi tindakan Abraham menunjukkan sesuatu itu bahwa ia rendah hati, menyambut tamu seolah itu memang dirinya itu adalah hamba. Dan dia penuh kasih, siap melayani, walaupun yang dia layani itu dia nggak tahu siapa, ternyata itu Tuhan gitu loh. Dan itu menggambarkan bahwa ia taat dalam hal-hal yang kecil. Dan lewat itu tuh Tuhan mempercayakan hal yang besar, yaitu peneguhan janji bahwa Sarah akan melahirkan Ishak. Itu dari saya, Bu Martin C. Terima kasih. Makasih Bu Kristi. Ya, apakah ada ibu-ibu lain yang akan sharing? Baik, terima kasih. Yang disampaikan oleh Ibu Kristi sangat tepat
dengan uh, apa yang telah kita baca tadi, oleh karena tradisi ketimuran itu biasanya menerima tamu itu adalah satu hal yang sangat terhormat ya. Kalau pada zaman Abraham, di masa Abraham itu, jika ada tamu yang datang, tamu itu akan disambut dengan membungkuk, dan setelah itu akan mengucapkan salam, lalu saling berbalas salam, dan karena seperti yang tadi Bu Kristi sampaikan, karena di sana kering, maka kakinya dibasuh, kemudian diberi air, dan tamu itu disajikan makanan dan minuman. Tujuannya supaya ketika tamu diterima dengan baik, tamu itu juga akan welcome, akan menerima sambutan itu dengan baik, dan tamu itu tidak berbalik menjadi musuh bagi tuan rumah itu. Seperti yang tadi Bu Kristi bilang, ada Abraham sendiri tidak tahu dari 3 orang yang datang itu mereka siapa, tapi yang tadi kita baca bahwa para malaikat itu memberi kabar bahwa Sarah akan melahirkan, akan mengandung, dan kemudian Abraham sepertinya menaruh seperti dalam tanda kutip curiga, apa yang sedang sepertinya 3 orang ini ada maksud di balik kedatangan mereka ke tempat Abraham, sehingga dengan melayani tamu dengan baik, Abraham sepertinya mencari informasi kira-kira apa tujuan perjalanan dari ketiga orang tersebut, dan ternyata mereka ketika menuju ke Sodom, Abraham menceritakan bagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang di sana. Itu yang tadi kita baca di pasal 18 ayat 17. Ibu-ibu, setelah itu ternyata Abraham paham ternyata atas maksud kedatangan dari ketiga orang ini, dan akhirnya Abraham menaikkan doa syafaat kepada Tuhan untuk Sodom. Di situ ada sepertinya ada tawar menawar antara antara Abraham dengan Tuhan, sehingga kita bisa nanti di pasal 19 baru kita bisa melihat apa yang Tuhan lakukan terhadap Sodom dan Gomora. Jadi baik ibu-ibu, ini beberapa hal yang kita dapat, termasuk di pasal 18 tadi, satu hal yang menutup pasal 18 ini, bahwa ada satu maksud baik dari Abraham, yaitu jika kita menjamu orang dengan baik, menjamu orang dengan ramah, dengan sopan, maka tamu tersebut tidak akan menyembunyikan rahasia-rahasia yang akan terjadi setelah pertemuan itu. Itu yang tadi kita baca, bahwa di ayat 16, ayat 17, pasal 18 itu
Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Oleh karena uh, yang Abraham lakukan terhadap ketiga orang ini. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Silakan. Jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat ya Ibu-ibu, menurut pasal 11 ayat 25. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai orang kecil? Dan mengapa dibandingkan atau dikontraskan dengan orang bijak dan orang pandai? Mari kita buka pasal 11 ayat 25, Bu. Matius pasal 11 ayat 25. Matius pasal 11 ayat 25. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai orang kecil? Apakah ada ibu-ibu yang boleh sharing, yang ingin sharing? Baik, mari kita lihat di pasal 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ibu-ibu, uh, ayat 25 ini tentu tidak terlepas dari konteks, penulisan ayat sebelum dan ayat sesudah dari firman ini. Sebelum firman ini, ayat ini disampaikan, kita lihat di ayat 20, Yesus mengecam beberapa kota. Dan ternyata Yesus sedang mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun kota-kota itu adalah yang paling banyak ia melakukan mujizat-mujizat. Ada kota Korasim, Betsaida, dan Kapernaum. Ketiga kota ini dikecam oleh Yesus karena kota-kota ini tidak bertobat. Jadi di sini Yesus sedang berbicara tentang kota yang tidak berbalik dari kehidupan yang lama, dan akhirnya dan kemudian di ayat 25 itu, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Kata semuanya ini berkaitan dengan kasih karunia, kasih Allah, anugerah Allah. Jadi kita bisa bilang bahwa karena kasih karunia itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan bagi orang-orang kecil. Maka boleh kita sampaikan, boleh kita tarik satu kesimpulan bahwa maksud dari Yesus adalah
ia bisa menyembunyikan kebenaran, ia bisa menyembunyikan kasih karunia, anugerah itu bagi orang-orang bijak dan orang pandai, seperti yang ada di kota Korasim, Betsaida, dan Kapernaum. Kenapa? Karena orang-orang ini mereka pandai, mereka bijak, tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka mengeraskan hati sekalipun mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang sudah terjadi di kota-kota tersebut. Oleh karena itu, Tuhan menutup kebenaran atas orang-orang ini karena mereka sekali lagi merasa bahwa mereka pandai, mereka bijak sehingga mereka tidak menerima akan kebenaran yang Tuhan nyatakan. Jadi, ibu-ibu, semuanya itu ada pada kuasa Tuhan. Jika Tuhan mau membuka mata hati orang yang mau bertobat, maka pasti dia akan menjadi percaya. Sebaliknya, jika Tuhan menutup, sebijak apapun, sepandai apapun kita, maka kalau kita tidak bertobat, maka kita tidak akan percaya. Orang kecil di sini, ibu-ibu, orang kecil di sini, kalau kita lihat di teks aslinya dalam bahasa Yunani itu netios. Orang kecil di sini kalau dilihat di teks asli Yunaninya itu netios, yang artinya bayi. Yang artinya bayi, kita tahu bahwa bayi itu bergantung pada orang lain. Bayi itu tidak bisa sendiri, bayi itu butuh uluran tangan orang lain. Bayi itu polos. Itu berarti kenapa Tuhan menyatakan kasih karunia, Tuhan menyatakan anugerahnya kepada orang kecil. Karena orang kecil atau bayi ini adalah orang-orang yang tidak bergantung kepada kekuatannya, tidak bergantung pada kepandaiannya, tidak bergantung pada dirinya sendiri, tetapi bergantung pada kemurahan Tuhan. Jadi ibu-ibu, Tuhan akan membuka kebenaran kepada kita semua ibu-ibu, jika kita seperti netios atau seperti bayi, kita yang mau bertobat, kita yang mau menerima anugerah, mau menerima kasih karunia itu dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan merasa bahwa dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, dia butuh uluran tangan orang lain, dia butuh ada kuasa lain, yaitu kuasa Tuhan, dan kemurahan Tuhan itu yang akan dinyatakan kepada kita, dan kita akan mendapatkan selamat. Kira-kira demikian ibu-ibu yang bisa saya sharingkan dalam pembacaan firman Tuhan di malam hari ini di pertanyaan yang keempat. Mungkin ada ibu-ibu yang akan sharing, silakan. Iya, Bu. Silakan, Bu. Berarti kita bagian dari orang-orang kecil itu, Bu. Benar, Bu. Jika kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang butuh uluran dan kemurahan Tuhan, uluran tangan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Amin, amin. Sebaliknya, jika kita merasa bahwa kita pandai, kita bijak, dan kita mampu sendiri tanpa Tuhan, maka bisa saja Tuhan menutup kasih karunia anugerah itu daripada kita, sehingga
kita tidak mendapatkan keselamatan itu. Itu yang dimaksudkan di ayat 25 tadi. Puji Tuhan, kita bagiannya yang terkecil. Memang ketika kita bilang orang kecil ini, beberapa orang akan berpikir bahwa orang kecil di sini adalah orang yang tidak memiliki secara ekonomi, orang miskin ataupun anak-anak kecil dan lain sebagainya. Tetapi setelah kita periksa di teks Yunani, ternyata yang dimaksudkan oleh teks Yunani itu bayi, artinya orang yang polos, orang yang bergantung pada orang lain dan membutuhkan uluran tangan orang lain dan tidak mengandalkan diri sendiri. Ya. Ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang terakhir. Apa yang dimaksudkan rumah kosong dalam Matius 12 ayat 44? Silakan ibu-ibu kita buka di Matius 12 ayat 44. Silakan. Matius 12 ayat Apa yang 40. Ya. Iya, Bu. Oh ya, oke. Apa arti rumah kosong? Iya, Bu Martin C ya? Apa yang dimaksudkan rumah kosong dalam Matius 12 ayat 44? Oke, jadi rumah ya dalam perumpamaan itu melambangkan hati manusia atau kehidupan batin seseorang. Jadi ketika Yesus berkata rumah itu kosong, yang ia maksudkan itu adalah orang itu sudah dibersihkan dari dosa atau pengaruh jahat. Tapi dia nggak membiarkan Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Jadi kosong di sini tuh bukan berarti nggak kotor, tapi melainkan nggak terisi dengan roh Allah. Dengan kata lain itu dia sudah berhenti dari dosa-dosanya, tapi sayangnya dia tidak melangkah masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi dia cuma berubah di luar, tapi nggak diisi dari dalam. Nah, Yesus kan sedang mengingatkan orang-orang Yahudi ya, khususnya tuh para ahli Taurat dan Farisi ya. Mereka mungkin berhasil menyapu bersih hidup mereka dari hal-hal yang najis, tapi hati mereka tetap kosong karena tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Bahkan dengan terang-terangan mereka menolak kehadiran Kristus, padahal hanya Tuhan Yesus yang bisa ngisi dan menjaga rumah hati manusia. Jadi hati yang kosong, sebersih apapun, itu tetap menjadi tempat yang rawan untuk dikuasai kembali oleh roh-roh jahat atau juga dosa. Jadi kalau dari sini pesan Tuhan Yesus itu luar biasa serius ya. Jadi kalau pemulihan sejati itu bukan hanya pembersihan dari dosa, tapi juga diisi oleh Roh Kudus. Kalau kita hanya stop di tahap berhenti berbuat jahat, tapi nggak melangkah masuk ke hidup di dalam Tuhan, itu maka hati kita tetap kosong. Dan kekosongan itu bisa diisi lagi oleh yang lalu-lalu, yang lama. Dan itu lebih parah ya. Jadi meninggalkan dosa tanpa membangun hubungan dengan Kristus itu sama dengan rumah kosong. Dan bertobat tanpa tinggal dalam firman itu ruang terbuka. Jadi bisa ada sesuatu yang masuk di situ. Jadi rumah kosong tuh kalau kehidupan kita tuh bisa aja hati kita udah berhenti dari kebiasaan buruk tapi masih belum punya keintiman dengan Tuhan. Terus juga jiwa yang rajin menjaga tampilan luar tapi kering di dalam. Atau orang yang hobi banget nih, suka dengan kegiatan rohani tapi lupa nggak memberi tempat bagi Roh Kudus untuk tinggal. Jadi Tuhan tuh mau kita tuh nggak cuman bersih aja, Tuhan tuh mau kita full, benar-benar dipenuhi sama roh Tuhan. Karena kekosongan rohani itu bukan netral ya, tapi itu untuk undangan terbuka buat roh kegelapan tuh datang balik, bahkan ngajak teman-temannya loh, gerombolan yuk arisan bareng-bareng yuk, ada rumah kosong nih ya kan. Itu aja. Terima kasih Bu Martin C. Makasih Bu Kristi. Ya, ibu-ibu yang lain silakan. Menarik ya Bu. Silakan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu di pasal 12 itu kita mulai pasal ini dengan tradisi atau kebiasaan orang
kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dijadikan seperti sebuah alasan untuk kemudian mereka bisa menjerat akan Yesus, sehingga kita sepertinya melihat dilema antara tradisi dengan hati nurani. Jadi ketika di pasal 12 ayat 9, ketika Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, itu seolah-olah Yesus sedang melanggar. Kan ini hari Sabat, tidak boleh begini, dan sekalipun itu menyembuhkan orang. Dan tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan apa-apa, dan lain sebagainya. Dan itu sepertinya mereka sedang membuat suasana saat itu menjadi keruh, sehingga mereka mencari alasan dalam tanda kutip untuk menjatuhkan Yesus. Dan kemudian di ayatnya yang ke-22 hingga di ayat 37, di situ juga ada perbandingan. Ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka kemudian membandingkan kuasa Yesus dengan penghulu setan. Dan di situ sekali lagi, ya, ibu-ibu, sepertinya mereka sedang berusaha untuk sekali lagi menjatuhkan Yesus. Dan kemudian mereka di situ Yesus sempat berkata di ayatnya yang ke-30 dan 30 sampai 32. Di situ tentang hujat Roh Kudus, ya. Kita tadi sudah baca bahwa itu dosa yang tidak bisa diampuni ketika orang menghujat akan Roh Kudus. Itu dosa besar. Oleh karena itu kita sampai pada ayat yang tadi yang sudah kita dengar, apa yang diseringkan oleh Ibu Kristi di Matius 12 ayat 44, ketika kita bicara tentang rumah yang kosong. Dan ini juga sebuah teguran kepada ahli-ahli Taurat, bagaimana mereka menjalankan ibadah-ibadah tanpa hati mereka itu dipenuhi dengan roh. Dan ibu-ibu perlu kita tahu bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kristi, tadi sangat tepat, bahwa rumah kosong itu mengarah pada hati kita. Hati kita itu seperti rumah yang kosong, dan itu sudah dibersihkan dari dosa oleh Tuhan. Dan kalau rumah ini tidak diisi oleh hal-hal yang baik, tidak diisi oleh Roh Kudus, maka yang kita bilang beribadah, yang kita bilang puji-pujian, penyembahan, itu menjadi sia-sia, karena itu hanya di bibir kita, hanya di mulut kita, tetapi hati kita itu kosong. Pernahkah ibu-ibu mendengar ada yang bilang pikiran kamu kosong dan lain sebagainya? Itu sepertinya dia ada di keramaian, tetapi pandangannya kosong. Sepertinya dia hidup, tapi sebenarnya dia mati. Jadi tadi yang Ibu Kristi bilang seperti kering. Iya, demikian ibu-ibu. Oleh karena itu, pertobatan itu harus bukan saja bertobat kelakuan kita, tetapi hati kita pun harus diisi. Itu berarti kita memang mesti benar-benar penuh oleh roh agar klop
hati kita penuh dan kelakuan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian ketika kita sudah diisi, ketika kita penuh oleh Roh, maka kita tahu di Galatia kita akan berbuah, dan buah-buah itu penuh, semuanya itu penuh lahir dari pikiran, perkataan, tindakan, apapun kita itu dipenuhi dengan buah. Jadi kalau selama ini kita beribadah, kita rajin beribadah, tetapi kita masih seperti rumah yang kosong, kita perlu koreksi. Kita perlu koreksi. Apakah kita memang Tuhan memang sudah bersihkan hati kita seperti rumah yang kosong, tetapi kita tidak mengisinya dengan Roh, dan kemudian karena rumah hati kita kosong, maka seperti yang tadi Ibu Kristi bilang, itu setan-setan itu seperti arisan dalam rumah kosong, dalam hati kita. Akhirnya kita seperti tomat ya ibu-ibu, tobat kita kumat lagi. Itu karena kita membiarkan rumah kita itu kosong, tidak diisi dengan Roh Allah. Dan akhirnya kita tutup pasal ini dengan Yesus berkata bahwa siapa yang berbuat sesuai dengan kehendak Allah, dia adalah keluarga Allah. Dan ibu-ibu dan saya, jika berbuat sesuai dengan kehendak Allah dalam firman Tuhan, maka ibu-ibu dan saya adalah keluarga dari Allah. Tuhan berkati kita. Silakan Bu Ibu, mungkin ada yang mau sharing, atau Ibu Joli, Bu Kristi, silakan. Baik, terima kasih Bu Martense ya. Sangat memberkati sekali ya nih Bu Ibu nih. Ingat tadi ada satu kata tuh yang membuat saya senyum. Jangan biarkan rumah kita dalam tanda kutip kosong supaya tidak ada arisan-arisan si jahat. Ya, jangan kita biarkan hati kita kosong lalu diisi sama arisan-arisan apa tadi? Arisan-arisan apa tadi? Istilahnya itu saya senyum sendiri apa? Arisan-arisan si iblis. Nah, arisan-arisan si iblis ya, jangan kita biarkan ya, nanti kita makin ganas, mengerikan sekali ya. Kita hidupi kembali firman Tuhan. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita baca 5 pasal itu berlalu begitu saja, tetapi kita hidupi seperti itu karena kita adalah anak-anak Allah dan kita ingin masuk di dalam keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Bu Martense atas berkat hari ini. Ya, bisa langsung ditutup di dalam doa. Silakan Ibu. Ya, baik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami belajar tentang firman kebenaran-Mu. Kami percaya tidak ada firman yang ditaburkan sia-sia. Kami dikenyangkan, kami dikuatkan, kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kami baca, Tuhan Allah pakai kami untuk kemudian kami bisa melakukan dalam hidup kami setiap hari, tapi juga kami menjadi saluran berkat. Kami sampaikan kepada sesama kami agar mereka juga dimenangkan, sama seperti kami pada malam hari ini, dimenangkan oleh kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami di malam ini, dan kami akan beristirahat bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di tempat kami masing-masing. Allah pelihara kami, berkati keluarga kami, biarlah kehidupan kami senantiasa ada dalam kendali daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Amin. Amin.